Nah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Walau kajian-kajian rutin ya dihentikan sementara, bahkan sebagian masjid ditutup, sekolah diliburkan, namun menuntut ilmu tidak boleh libur. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti sampai nafas kita berhenti. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita semuanya butuh kepada ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian menjemputmu. Lebih-lebih saat-saat seperti ini, kita butuh kepada siraman rohani, kita butuh kepada ilmu, sentuhan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pancaran-pancaran nasihat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga diharapkan bisa menenangkan hati kita, bisa melembutkan hati kita di tengah bencana, wabah. Tapi kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Insyaallah taala pada kesempatan ini, yaitu setiap hari Senin dan Rabu, kita pada bulan ini, bulan Sya'ban, akan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada saat ini, yaitu masalah-masalah hukum agama, masalah-masalah fikih yang berkaitan tentang wabah COVID-19 atau virus corona. Insyaallah ta'ala kita akan mengkaji sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhuna Ad-Doktor Khalid bin Ali Al-Musyaikih, salah seorang murid senior Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis sebuah buku, Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Biwabai Corona. Hukum-hukum fikih berkaitan tentang COVID-19 atau wabah corona. Kitab ini sangat penting untuk kita kaji bersama di hari-hari ini, mengingat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kita terkait tentang beberapa permasalahan agama berkaitan dengan virus corona ini. Sebelumnya, di awal beliau sebelum membahas tentang masalah-masalah fikih, beliau memberikan poin-poin nasihat penting yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbarokah ini. Beliau mengawali Bismillahirrahmanirrahim setelah memulai kitabnya dengan khutbatul hajah. Beliau mengatakan, la yahfa alaikum ma ya'ishuhul alamul yawm min hadhihi nazilatil jadidah wal jaihatil azimah wa hiya waba'u corona. Tidak samar bagi kalian
apa yang dihadapi oleh dunia sekarang dari wabah baru berupa virus corona ini. Jadi ini bukan hanya Indonesia saja yang terkena, bahkan hampir seluruh negara di dunia ini. Tak terkecuali ya negara Saudi Arabia yang di dalamnya ada 2 kota suci, ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya, termasuk kena juga virus corona ini. Maka ini adalah ujian bagi kita semuanya, ya, bagaimana kita harus menghadapinya. Beliau mengatakan wal Qur'anu wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam lam yufarrita fi syai'in yahtajuhul khalq. Fa kitabullah ta'ala ata bi kulli ma yahtajuhul khalq wa yuslihun nas wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu permasalahan pun yang dibutuhkan oleh makhluk. Al-Quran membahas semua yang dibutuhkan oleh hamba. Demikian juga sunnah Rasulullah SAW. Artinya, kita sebagai seorang Muslim, ya, hendaknya mengembalikan semua permasalahan yang landa kita kepada panduan, pedoman agama kita, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan sunnah ini komplit, lengkap, ya, sempurna, paripurna, membahas apapun yang dibutuhkan oleh umat manusia. Tidak ada satu permasalahan pun, ya, yang menimpa umat manusia kecuali sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, tentunya bagi singinya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi Islam ini sudah sempurna. Allah turunkan ini hari Wukuf di Arafah pada Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak lama dari itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi surat Al-Maidah ayat 3. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang kami lalaikan sesuatu pun dalam Al-Qur'an. Yakni semua permasalahan semuanya sudah komplit dijelaskan di dalam Al-Quran. Dengan meletakkan kaidah-kaidah, dengan meletakkan panduan-panduan yang jelas, yang seandainya manusia mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan selamat. Ya, mereka akan berjalan, ya, di atas jalan yang terang benderang. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Taraktu fikum in tamassaktum bihi lan tadhillu kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu, ya, kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi sebagai seorang Muslim, dalam menghadapi permasalahan, hendaknya kita mengembalikan kepada Al-Quran, mengembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Rasulullah SAW wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor sayap pun, seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan
ilmunya kepada kami. Ya, maka saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bangga sebagai seorang muslim yang memiliki pedoman, sumber beragama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan petunjuk bagi kita semuanya dalam menghadapi tantangan apapun di dunia ini. Ya, hendaknya bagi kita untuk membuka lembaran-lembaran Quran, membuka lembaran-lembaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita berjalan di atas jalan yang terang benderang, tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, Islam telah sempurna, telah menjelaskan kaidah-kaidah, telah menjelaskan prinsip-prinsip, kunci-kunci yang sangat berharga jika kita melaluinya. Jangankan masalah corona, masalah BAB saja dibahas dalam agama Islam. Apalagi masalah wabah, masalah bencana. Tentu jika kita membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang sangat jelas jika kita mau mempelajarinya dan merenunginya. Sebelum membahas masalah fikih tentang masalah ini, beliau membahas terlebih dahulu al-mauqifus syar'iyyu lil muslim fi hadhihi nazilah. Sikap syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi wabah ini. Yani bagaimana sih sikap seorang muslim menghadapi wabah bencana corona yang mendunia ini? Kata beliau, al-mauqifus syar'i lil muslim fi hadhihi nazilah ar-ruju'u ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fayajibu ma yali. Sikap syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajibnya bagi seorang muslim memperhatikan pokok-pokok berikut, poin-poin berikut. Awalan, ayyakuna muttabi'an lit-ta'limatis sadirah anil jihadir rismiyah lianna hadhihi ta'limat tata'allaqu bi umumin nas wa ma yata'allaqu bi umumin nasi min qadaya wa ahkam innama masdaruha waliyu amril muslimin. Hendaknya bagi seorang muslim untuk mengikuti arahan dari pemerintah, karena arahan-arahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mayoritas manusia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mayoritas manusia dikembalikan kepada pemimpin. Jadi ini kunci yang sangat penting sekali yang hendaknya kita perhatikan baik-baik. Jika kita ingin sukses menghadapi tantangan ini, menghadapi ujian corona ini, maka hendaknya bagi kita untuk bersatu. Hendaknya bagi kita untuk mengikuti arahan para ulama, mengikuti arahan para pemimpin kita. Jangan kemudian membuat opini-opini pribadi, pendapat-pendapat pribadi yang hanya akan memecah belah persatuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Tatkala datang kepada mereka berita yang berkaitan tentang keamanan dan ketakutan, maka mereka segera menyebarkannya. Andaikan mereka mengembalikan kepada Rasulullah, andaikan mereka mengembalikan kepada ulil amr, kepada ulama, kepada umara, maka orang-orang akan mengetahui ilmunya. Jadi, ayat ini memberikan bimbingan kepada kita dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, ketakutan manusia, seperti wabah virus corona ini. Ini bukan hanya masalah individu, pribadi, hanya sekelompok orang saja, tidak. Ini masalah bersama. Sehingga kata beliau,
fama yata'allaqu bi umurin nas minal amni wal khauf wa hadhihi an-nawazil wal jawaihil 'amah yajibu alaina an nakuna yadan wahidah wa saffan muttahidah tahta taujihatir rismiyah. Ya, masalah-masalah umum seperti ini hendaknya menjadikan kita satu barisan, kompak, ya, satu komando, tahta taujihatir rismiyah, di bawah arahan pemimpin, wa ta'limati min kibalil muhtasin, dan demikian juga arahan dari para pakar, ya, terkhusus yaitu para ahli kedokteran, ahli medis, karena ini berkaitan dengan penyakit, ya, sehingga diserahkan kepada ahlinya. Wa alla nukhraka hadzal shaff, jangan memecah belah persatuan ini. Wa man kana lahu ra'yun aw wijhatu nadhar fa innama yahtafidhu bihi li nafsihi. Kalau dia punya opini pribadi, punya pendapat pribadi, simpan untuk Anda sendiri. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan umat, masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, masalah-masalah yang berkaitan dengan mayoritas orang, kembalikan kepada ulama, kembalikan kepada para pemimpin. Dalam masalah agama, kita kembalikan dalam masalah ini kepada Majelis Ulama Indonesia, ya, dalam Kementerian Agama, ya, dalam masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi, kita kembalikan kepada, ya, para pemimpin kita yang sudah mengatur dalam masalah ini, ya, dalam masalah arahan-arahan kesehatan, kita kembalikan kepada Menteri Kesehatan, para dokter, ahli medis, dan sebagainya. Jangan kemudian menyerahkan kepada individu orang. Jangan menyerahkan kepada opini pribadi orang. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika diserahkan suatu perkara itu kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Ya, kewajiban bagi kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam masalah seperti ini adalah mengikuti arahan para pemimpin kita. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Selama itu bukan kemaksiatan, wajib bagi kita untuk mentaati para pemimpin kita. Termasuk misalkan sekarang arahan dari para pemimpin, misalkan agar kita lebih banyak di rumah, ya, jangan keluar kecuali kalau itu kebutuhan mendesak, ya, kita ikuti arahan ini karena ini demi kebaikan kita. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kunci keselamatan, man najah, maka Nabi mengatakan amsik alaika lisanak, ya, wal yasa'uka baitak, hendaknya kamu menahan lisanmu, jaga lisanmu, jaga tanganmu, jangan menyebarkan hoaks, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, dan tetaplah di rumahmu, ya, agar kamu selamat. Wabki ala khoti'atik, dan tangisilah dosamu. Ya, makanya dahulu pernah diceritakan oleh Imam Malik dalam Muwatta bahwa ada seorang wanita terkena penyakit lepra, dan lepra ini menular. Suatu saat dia tawaf. Mengetahui hal itu, maka ditegur oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kata Umar bin Khattab, pulanglah ke rumahmu, jangan kamu menyakiti orang. Karena kalau kamu ikut tawaf, nanti malah menular, kena yang lain juga. Ya, membahayakan bagi yang lain, menularkan penyakit kepada yang lain. Ya, akhirnya wanita itu pun menetap di rumahnya. Setelah itu, ada orang yang mengatakan kepadanya, sesungguhnya Umar bin Khattab yang dulu melarangmu sudah meninggal dunia. Sekarang keluarlah. Ya, apa jawaban wanita tersebut? Tidak mungkin bagi saya untuk mentaati Umar bin Khattab tatkala masih hidup, kemudian bermaksiat kepadanya tatkala dia sudah meninggal. Begitu wanita yang cerdas. Demikian juga pernah suatu saat, ya, Wahab ibnu Munabbih pernah diajak untuk keluar, ya, malam. Maka beliau mengatakan, ainal ilm, mana ilmu? Sesungguhnya waliul amr, pemimpin kita, telah melarang kita untuk keluar keluyuran di malam hari.
Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada para pemimpin, arahan para pemimpin, selama itu bukan maksiat. Dan sekarang himbauan-himbauan para pemimpin, ya, mulai dari presiden, dari gubernur, semuanya hendaknya bagi kita untuk ya menetap di rumah, ya, tidak banyak keluyuran untuk memutus ya mata rantai dari penyebaran virus ini, ya. Semua itu adalah demi kebaikan kita, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti arahan-arahan tersebut. Ya, arahan-arahan tersebut. Karena itu adalah demi kebaikan kita semuanya. Termasuk sekarang arahan untuk hidup sehat, untuk hidup bersih, ya, supaya rajin cuci tangan. Mari kita ikuti, karena itu adalah demi kebaikan kita. Baik, sanian. Yang kedua, la yanbaghi lil muslimi an yatalaqqa asy-syai'at wa yatalaqqaf al-ahbar min ghairi masadiriha al-mawthuqah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk ya menerima berita-berita hoaks dan menerima berita-berita yang bukan berasal dari sumber yang resmi. Nah, ini penting nih. Nasihat yang sangat penting. Karena pada saat-saat seperti ini banyak tersebar berita-berita hoaks, ya, berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan, berita-berita yang tidak valid, yang tidak terpercaya, tidak resmi. Maka hendaknya bagi kita untuk selektif. Hendaknya bagi kita untuk tidak terburu-buru menyebarkan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik membawa berita kepada kalian, maka ceklah terlebih dahulu. Tidak semua yang kita baca, tidak semua yang kita dengar, kemudian kita percaya begitu saja. Kemudian kita share, kita sebarkan begitu saja. Jangan. Betapa banyak berita yang kita dengar, betapa banyak berita yang kita baca, ternyata itu hanya dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dianggap berdusta kalau dia ya menyebarkan setiap yang dia dengar. Nah, ini penting ya kita perhatikan. Jangan menjadi agen-agen yang menyebarkan berita-berita yang tidak terpercaya. Berita-berita yang tidak resmi. Berita-berita hoaks yang hanya menimbulkan perpecahan, yang hanya menimbulkan kepanikan, ketakutan, ya, pesimis di hati orang-orang, ya, masyarakat. Hendaknya bagi kita semuanya untuk mengambil berita dari sumber yang terpercaya, ya, dari sumber yang terpercaya, dari sumber yang resmi. Sebab ya zaman seperti ini banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Ya, berita-berita yang tidak benar. Baik. Fa'alaina alla nakuma binashri ayyi khabarin aw syai'a aw nahwi dzalik illa idza kana dzalika sadiran min jihatin resmiyah. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk tidak menyebarkan ya berita apapun kecuali kalau itu terbit dari badan yang resmi yang terkait dalam masalah ini. Ya. Baik, yang ketiga, alal muslimi an ya'taqida annahu adzabun min Allah yursiluhu ala man yasha'u min ibadihi wa annahu rahmatun lil mu'minin. Hendaknya bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya virus corona ini adalah siksaan yang Allah kirimkan bagi hamba yang dikehendakinya. Dan sekaligus dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda tentang ta'un, adzabun yursiluhu Allahu ala man yasha wa rahmatun lil mu'minin. Ya, ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang membangkang, ya, tapi dia juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa ma min ahadin yaqa'u ta'unu fi baladihi fayamkusu sabiran muhtasiban illa kutiba lahu mislu ajri syahid.
Barang siapa yang ketika terjadi ta'un di tempatnya, lalu dia sabar di negerinya, atau dalam riwayat Imam Ahmad, dia sabar di rumahnya, ya, mengharapkan pahala dari Allah, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid, walaupun dia tidak mati. Jadi, bencana-bencana ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi dia adalah azab, yaitu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Bisa jadi itu adalah teguran bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang terjerumus di dalam dosa. Dan bisa jadi itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya, melebur dosa-dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala huznin wala hammin wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha khataya. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa letih, lelah, ya, sedih, bahkan duri yang menancap pada dirinya, kecuali Allah SWT akan hapuskan dosa-dosanya. Ya, selama kita sabar, selama kita ikhlas mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka itu adalah pelebur dosa-dosa kita. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh indah urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Jika itu adalah nikmat, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika itu adalah musibah, ya, maka dia sabar dan itu pun baik baginya. Yang keempat, yambahi alal muslim an ya'khudha bihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mutaghayyirati fil qaun inda hudusi misli hadhihi sunanil kauniyah. Hendaknya bagi seorang muslim untuk meneladani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi, ya, bencana-bencana seperti ini. Ya. Apa yang diperbuat oleh Nabi SAW ketika ada bencana seperti ini, ada keanehan-keanehan alam seperti ini, ya, beliau segera sholat. Beliau memperbanyak istighfar kepada Allah SWT. Beliau meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT. Ya, mengingat Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalkan ketika terjadi gerhana matahari. Dan gerhana matahari adalah suatu keanehan. Ya, suatu keanehan, tidak seperti biasanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yahsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dia tidak terjadi gerhana itu karena hidup atau matinya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat gerhana, segeralah salat. Fad'ullah, berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah. Wa sallu wa tasan sedekahlah. Jadi ketika terjadi bencana, ketika terjadi wabah seperti ini, hendaknya bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin rajin sholatnya, semakin kenceng doanya, semakin ditingkatkan istighfarnya, taubatnya, sodakohnya. Demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila, ya, tertimpa suatu masalah, bencana, musibah, segera beliau sholat. Begitu. Begitu sifat orang yang beriman. Ketika ada bencana yang menimpa pada dirinya, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat menarik sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala beliau mengatakan, musibatun tukbiluka 'ala Allah khairun min maksiatin tunsika 'anillah. Musibah yang menjadikan engkau semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik ketimbang, ya, nikmat yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada musibah-musibah seperti ini, bencana-bencana seperti ini, beliau, ya,
memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah terjadi musibah-musibah seperti ini kecuali karena dosa-dosa kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa taala timpakan bencana tersebut kepada mereka agar mereka bertaubat. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum ya jika engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, alal muslim an yu'mina bi qada'illahi wa qadarihi ma'a husni tawakkuli 'ala Allah taala. Hendaknya bagi seorang muslim untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sembari bertawakal kepadanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang menimpa kepada dirimu tidak akan meleset. Apa yang tidak ditakdirkan kepadamu, maka itu tidak akan terjadi kepadamu. Maka hendaknya bagi kita untuk mengimani tentang takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah semua ini terjadi kecuali dengan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan perdana ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada hari Rabu ya, insyaallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat dengan adanya bencana ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.